warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menghadiri kegiatan sesi konseling kelompok. Sebelumnya alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum ke acara inti, alangkah baiknya kita saling mengenal terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Cassandra Dewi Sartika. Diteruskan ke Mbak yang di sebelah kanan saya. Nama saya Aji Mulimah. Nama saya Faika Armujani. Nama saya Cindy Alfian Fadila. Nama saya Dina Agustin. Baik. Sebelumnya di sini apakah kalian sudah mengerti dari konseling kelompok itu apa? Belum. Baik, jika belum tahu, saya akan memberitahu terlebih dahulu. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan bimbingan konseling yang membahas masalah pribadi di dalam kelompok. Adapun tujuan dari kegiatan dari konseling kelompok ini yaitu kalian bisa mendengar bagaimana suatu pandang orang lain yang sedang mengalami permasalahan dalam dirinya, kemudian melatih wawasan kalian tentang sesuatu, kemudian melatih juga kalian berkomunikasi antar perorangan atau pribadi, dan yang terakhir tentunya membereskan permasalahan atau mencari solusi. Dan konseling kelompok ini ada asas yang dianut, yaitu asas kerahasiaan, kesukarelaan, bahwa datang di kegiatan konseling kelompok ini tidak adanya paksaan dan keinginan dari diri sendiri. Kemudian ada asas keterbukaan yang dimana di antara teman-teman jika ada yang memberikan pendapat atau ide sesuatu solusi itu bebas terbuka. Yang asas kenormatikan yang nama pada kegiatan kali ini tentunya sesuai dengan norma-norma yang dianut. Baik, silakan jika ada yang ingin memaparkan masalahnya terlebih dahulu, dipersilakan. Baik, teman-teman sekalian bisa dimulai untuk memaparkan masalahnya yang sedang dihadapi. Izin, Kak. Jadi permasalahan saya itu prokrastinasi akademik. Prokrastinasi akademik itu perilaku menunda-nunda satu tugas. Jadi saya tuh suka menunda-nunda tugas gitu, ngerjainnya kalau pas mepet deadline aja. Baik, terima kasih kepada Mbak Dena karena sudah memaparkan masalah yang sedang dihadapi. Baik, terima kasih Dena telah memaparkan masalah yang sedang dihadapi. Untuk teman-teman sekalian, apakah setuju kepada masalah Dena untuk diangkat dari pembicaraan di sini? Setuju. Baik, sebelumnya teman-teman sekalian udah ada yang tahu belum kalau prokrastinasi akademik itu apa? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu perilaku prokrastinasi akademik. Apa itu prokrastinasi akademik? Perilaku prokrastinasi akademik adalah suatu bentuk perilaku yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang. Kedua, itu apa penyebab dari prokrastinasi akademik? Yang pertama adalah kondisi fisik seseorang. Keadaannya seperti sering kelelahan, seperti kita semester 5 ini suka lelah, suka pusing gitu. Terus dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk fokus dan belajar secara efisien. Kurangnya dari pemahaman materi, siswa ini kurang dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen, guru, dan dapat merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas akademik yang pada pasangannya dapat menyebabkan mereka kegagalan mengerjakan tugas. Jadi ciri-ciri dari prokrastinasi akademik yaitu keterlambatan dalam mengerjakan tugas dan menyelesaikan tugas akademik. Terus di sini juga ada upaya untuk meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik. Yang pertama itu masuk sekolah atau masuk ke kampus kelas itu dengan tepat waktu. Terus memakai seragam dengan ketentuan. Misal kalau anak SD pakai merah putih, SMP putih biru, SMA ya putih abu-abu, kalau kuliah yang penting sopan gitu kan. Terus yang ketiga itu menaati peraturan. Misal tidak bermain HP di dalam kelas atau ngobrol dalam kelas mungkin. Terus yang keempat itu adalah mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Jadi tidak menunda-nunda gitu. Yang kelima itu datang ke sekolah tepat waktu. Yang keenam belajar dengan tekun. 7
meningkatkan kemampuan mengatur diri. Terus yang kedelapan adalah menggunakan metode pengaturan waktu yang efektif. Baik, setelah pemaparan materi yang setelah saya sampaikan di PPT, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau masih kebingungan dengan yang saya jelaskan bisa. Kak, izin bertanya. Tadi kan tuh di PPT dijelasin upaya meningkatkan kedisiplinan pada peserta didik, salah satunya meningkatkan kemampuan mengatur diri. Nah, itu bagaimana cara kita itu meningkatkan kemampuan untuk mengatur diri? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dina. Yang pertama itu mengenali dari diri sendiri. Hal yang pertama bisa dilakukan adalah mengenali diri sendiri. Tentu saja hal ini biasanya yang paling mudah dalam melakukannya. Ada juga tuh bisa bertanya ke diri sendiri loh, apa yang sedang menjadi tujuan hidup selama ini. Terus apa sih yang membuat kamu tuh bahagia, apa yang membuat kamu sedih gitu loh. Bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Ini tuh penting untuk diketahui karena berkaitan dengan pencapaian hidup Anda ke depannya itu seperti apa gitu. Yang kedua itu cari tahu kelebihan atau kekurangan dari diri sendiri. Yang kedua ini adalah semua orang itu kan pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Terus dalam menggali potensi diri penting sekali untuk mengetahui keduanya, karena agar mudah untuk mencapai tujuan dan mempersiapkan diri jika ada masalah nantinya yang akan terjadi dan bisa mengatasi dengan Anda itu bisa mengatasi dengan baik gitu loh. Untuk menghadapi kekurangan, cobalah menyadari kekurangan dan berusaha untuk memperbaikinya. Yang ketiga itu open minded terhadap saran dan kritik. Saat sedang berusaha untuk mengembangkan potensi, saran dan kritik itu pasti datang ke hidup kita gitu loh. Anggap saja saran dan kritik itu sebagai hal positif yang berguna bagi masa depan Anda, namun Anda juga itu perlu memilah dan memilih gitu kritik yang akan datang gitu. Jadi Anda juga kritik dan saran ini itu bisa membangun potensi untuk mengedepankan bagaimana nanti tujuan Anda ke depannya itu. Terus yang kelima itu tidak takut untuk mencoba hal baru. Dalam hal ini itu cara mengembangkan potensi diri selanjutnya adalah mencoba hal baru yang belum pernah Anda lakukan. Singkirkan rasa takut, gagal dan mencoba hal baru itu. Cobalah untuk mempelajari yang Anda handalkan di bidang tersebut gitu loh. Terus ada terapkan kebiasaan baik. Semisal untuk kebiasaan baik ini kayak tidak terlalu main HP berlebihan gitu loh, dibatasi gitu loh, jam-jamnya itu berapa gitu. Untuk nonton drakor juga, teleponan sama pacar gitu kan. Jadi dengan hal itu dapat mengembangkan potensi diri Anda itu lebih baik lagi. Terima kasih, Kak. Baik, saya akan menyampaikan satu video untuk menambah pemahaman lebih lagi terhadap kalian tentang prokrastinasi akademik. Baik, mari kita simak video berikut. Nah teman-teman, sebelum kita bicara panjang lebar tentang prokrastinasi, kita akan melihat terlebih dahulu pengertian dari prokrastinasi. Prokrastinasi memiliki beberapa arti. Prokrastinasi diartikan sebagai suatu pola perilaku atau kebiasaan yang mengarah kepada try dan penundaan yang dilakukan sudah merupakan respon yang menetap seseorang dalam menghadapi tugas dan biasanya disertai dengan keyakinan yang irasional. Prokrastinasi terjadi bukan karena kita malas, tetapi lebih kepada pola pikir kita. Karena itu sumbernya bermacam-macam. Untuk setiap sumber yang ada cara yang bisa kita gunakan untuk menangkal kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Apa saja penyebabnya? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu meremehkan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang berlebihan tidaklah baik. Begitupun juga dengan sikap terlalu perfeksionis. Keyakinan pada semuanya harus sempurna membuat kita memberikan standar yang terlalu tinggi untuk dicapai. Nah, berikut ini adalah cara mengatasi prokrastinasi. Baik, dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Mbak Dena, saya di sini akan menggunakan teknik token ekonomi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan harapan dengan menggunakan teknik ini, Mbak lebih bertanggung jawab dalam hal tugas-tugas akademiknya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan token ekonomi itu apa. Baik, di sini saya akan menjelaskan token ekonomi itu apa. Token ekonomi merupakan teknik counseling behavioral yang dimana penggunaan token ini sebagai reinforcement. Baik, di sini
sudah saya paparkan dan jelaskan apa itu token ekonomi. Di sini kita akan menggunakan reward yang berupa skor. Bagaimana teman-teman? Apakah setuju? Setuju. Baik, sebelumnya saya membutuhkan bantuan dari teman-teman untuk menetapkan skor yang ditetapkan dalam token ekonomi. Baik, untuk teman-teman sekalian yang ingin memberikan saran skor, dipersilakan. Mendapatkan 20 poin skor tambahan, dan skor itu nanti bisa ditukarkan gitu. Tapi sesuai ketentuan teman-teman juga, apakah teman-teman setuju atau ada saran lainnya? Baik, bagaimana teman-teman? Apakah setuju atau ada yang ingin menambahkan? Setuju. Kita menggunakan saran dari Mbak Cynthia dalam token ekonomi tersebut ya, untuk skor nilainya dari. Baik, untuk pemaparan terakhir kita menggunakan diskusi kelompok yang dimana saya akan membagi dua kelompok, Mbak Ajeng dengan Mbak Faiha, Mbak Adena dengan Mbak Cynthia, untuk mendiskusikan hasil dari sesi konseling kelompok yang pada hari ini. Dipersilakan. Baik, untuk teman-teman dipersilakan menyampaikan kesimpulannya dimulai dari kelompok Mbak Adena. Izin Kak. Jadi setelah tadi dikasih materinya, terus ditugasin bareng-bareng, dapat disimpulkan setelah diskusi juga sama Cynthia tadi. Jadi prokrastinasi akademik itu kan menunda tugas dengan sengaja, karena mereka tuh mikirnya deadline-nya masih lama gitu. Jadi ngerjain tugasnya itu pas mepet deadline. Terus cara mengatasinya tadi kan dengan teknik token ekonomi. Nah itu juga cocok karena dengan menggunakan teknik tersebut kita bisa lebih mempertanggungjawabkan tugas kita gitu. Dan juga tadi token ekonomi itu kan pemberian rewardnya itu berupa skor atau poin. Nah jadi dengan cara pemberian itu kita tuh jadi lebih semangat gitu. Jadi kita nggak nunda-nunda tugas. Jadi poin tersebut nanti bisa ditukerin di akhir gitu. Jadi bisa buat tambahan nilai. Jadi kita tuh nggak nunda-nunda tugas lagi gitu. Oke, baik. Boleh dilanjutkan dengan Mbak Ajeng dan Faiha. Ya, jadi dari kesimpulan kelompok kita ini, teknik dengan pemberian skor itu salah satu teknik yang tepat untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik siswa. Oleh karena itu, teknik token ekonomi dapat menjadi salah satu alternatif yang paling efektif untuk mengurangi perilaku prokrastinasi akademik siswa. Terima kasih. Baik, sebelumnya kita beri aplaus dulu kepada dua kelompok karena sudah menyimpulkan. Baik, dapat disimpulkan dari sesi konseling kelompok ini yaitu menggunakan token ekonomi untuk meningkatkan kedisiplinan Badena atau yang teman-teman lain dalam mengerjakan tugas agar tidak menunda-nunda, dan terlebih lagi itu untuk hal itu kita harus berserah diri kepada Allah juga dan memperbanyak sholat juga. Sekian mungkin sesi konseling ini saya cukupkan. Baik, sekian kita cukupkan. Sebelum sesi konseling ini ditutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menghadiri kegiatan kelompok kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam